Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus Rizaldi dari Program Studi D3 Sistem Informasi, finalis Duta Vokasi Universitas Airlangga tahun 2020. Kali ini saya akan mengadakan video conference dengan teman-teman saya dan saya akan sedikit membahas mengenai kesehatan mental. Mengapa kesehatan mental? Karena di masa pandemi seperti ini banyak mahasiswa yang merasa terbebani oleh tugas ataupun program kerja yang harus mereka selesaikan. Berikut ini adalah video saya. Halo teman-teman semuanya. Halo. Terima kasih udah nyempetin join pada acara aku kali ini. Jadi aku kali ini mau menjelaskan sedikit tentang mental health. Karena di situasi sekarang ini kesehatan mental itu perlu dijaga. Kayak banyak di sosial media sekarang kan ada banyak meme kayak goals 2020 itu yang penting waras dulu deh gitu kan. Karena memang di kondisi saat ini kan banyak ketidakpastian gitu ya. Jadi mental kita juga perlu dijaga. Jadi aku langsung mulai aja ya. Jadi kali ini yang udah aku bilang mau sedikit membahas mengenai mental health. Kita sebagai mahasiswa tentunya ngerasa kalau sekarang nih apalagi abis UTS ngerasa tugasnya banyak banget sih. Proker juga banyak yang harus diselesaikan minggu ini. Kita ngerasa kayak kewalahan gitu, nggak tahu mana dulu yang harus dikerjain. Itu yang disebut overwhelm. Jadi ngerasa panik dan kewalahan. Nah, aku mau ngejelasin sedikit ngasih tahu lah cara menghadapi kalau kita lagi overwhelmed. Yang pasti kita harus nggak boleh panik, tenangin diri kalian. Kalau bisa jauhin dari pekerjaan yang kalian kerjakan saat itu. Yang pertama, ambil nafas dalam-dalam. Let's take a deep breath supaya buat nenangin diri kalian dulu. Kemudian fokuskan perhatian kalian ke sekeliling kalian dan sebutkan perlahan dalam hati. Yang pertama itu apa saja 5 hal yang bisa kamu lihat saat ini. Misalnya kalau aku bisa lihat laptop, lampu, pintu, jendela dan lain-lain. Kalau udah nih, selanjutnya kalian bisa sebutin dalam hati apa saja 4 hal yang bisa kamu dengar saat ini. Misal kalian bisa dengar suara kipas angin atau suara AC, kalian bisa dengerin musik kalau lagi dengerin musik, juga kalian bisa dengerin suasana lingkungan sekitar rumah kalian gitu. Selanjutnya kalian bisa sebutin apa saja 3 hal yang bisa kamu sentuh saat ini. Misal aku sekarang bisa sentuh laptop, aku bisa sentuh diri aku sendiri, atau mungkin kalian bisa sentuh peliharaan kalian gitu. Kemudian apa saja 2 aroma yang bisa kamu cium. Kalau kalian di rumah kalian ada pengharum ruangan, kalian bisa rasakan, bisa cium aroma itu. Terus juga mungkin kalian bisa cium, ngerasain aroma dari masakan ibu kalian. Dan terakhir, apa satu hal yang bisa kamu rasakan saat ini? Kalau memang kalian merasa sedih, ya nggak apa-apa, itu memang manusiawi kok. Jadi ya rasakan itu, jangan tolak kesedihan itu. Karena kesedihan itu bukan untuk dipendam. Ibarat bom waktu, emosi sedih yang dipendam itu tanpa penyelesaian itu akan numpuk dan nunggu waktu untuk meledak. Jadi sebaiknya kita harus meluapkan emosi tersebut dengan cara yang sehat dan tidak membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, gimana sih cara ngelola emosi secara sehat itu? Pertama, terima emosi sedih yang kamu rasakan. Jadi ketika kalian sedih, nggak apa-apa, itu terima aja, jangan kalian tolak. Kemudian ekspresikan emosimu
dalam mungkin tulisan atau mungkin karya seni. Kalau tulisan mungkin kalian bikin jurnal atau diary apa yang kalian rasakan saat itu, atau mungkin sekedar dengerin musik juga mungkin bisa membantu itu. Dan terakhir itu, kalau memang perlu, berbicara dengan orang yang kamu percaya. Jika masih merasa belum cukup, kamu bisa meminta pertolongan pada orang yang lebih profesional. Jadi nggak apa-apa kalau memang kita itu cerita ke teman yang atau orang-orang sekeliling kita yang memang kita percaya untuk minta bantuan, mendengarkan cerita kita atau masalah kita. Jangan berusaha nyelesain depresi kalian sendiri. Karena ketika kalian berpikir apa sih yang membuat aku depresi, berhenti untuk mencari tahu atau menemukan jawaban dari hal yang membuat kalian depresi itu. Karena semakin kalian cari itu, ketika semakin kalian nggak dapat jawabannya, akan lebih ngerasa depresi yang lebih buruk lagi gitu. Jangan sampai kalian itu semakin terpuruk gitu gara-gara cuman nggak mau minta bantuan, cuman nggak mau minta pertolongan, nggak mau berbicara atau menceritakan masalah kalian kepada orang-orang sekeliling kalian atau teman-teman yang kalian bisa percaya. Jadi lebih baik diceritakan. Sekarang kalau udah bisa atau sedikit merasa bisa untuk mengontrol diri sendiri, mengontrol emosi kita sendiri. Nah, sekarang aku mau berbagi nih cara jadi pendengar yang baik. Di sini aku ngasih tahu apa yang harus dilakukan sama apa yang nggak harus dilakukan. Jadi aku bagi jadi do's and don'ts. Do's-nya yang harus kalian lakukan. Pertama, sebelum mereka cerita itu yakinkan bahwa kamu dapat dipercaya. Kemudian jadi pendengar yang aktif. Kemudian yakinkan bahwa kamu bersedia dan akan mendapatkan dukungan juga darimu. Terus yang terakhir, berterima kasih dan mengakui keberaniannya karena ia mau membagikan perasaannya dengan kamu. Jadi karena nggak semua orang berani untuk bercerita itu. Ketika mereka mau bercerita, beri apresiasi dia. Dan hal-hal yang sebaiknya nggak usah dilakukan, nggak perlu dilakukan. Itu pertama, menyela atau mengubah topik pembicaraan, berargumen, berdebat. Kemudian ini yang biasanya sering sih, membandingkan kondisi dirinya dengan kamu atau orang lain. Jadi ketika teman kamu bicara cerita itu, terus kalian bilang, oh iya dulu aku juga pernah gini bla bla bla. Nah itu jangan, karena ketika kalian membandingkan itu, dia merasa kayak masalahnya itu sepele. Terus selanjutnya yang nggak boleh dilakukan itu menghakimi atau memarahi cerita mereka. Kayak, loh kamu kok ngelakuin itu sih? Itu jangan. Terus yang masih berkelanjutan, memberikan nasihat kecuali diingat. Terakhir itu memaksa atau mengancam seseorang untuk bercerita. Jadi kan nggak semuanya bisa diceritain gitu kan. Jadi kalian juga harus menghargai apa yang nggak bisa diceritakan oleh mereka. Kemudian berhenti melakukan toxic positivity. Terima kasih. Sampai jumpa. Kaldi, terima kasih. Terima kasih, Aldi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.